Baik adik-adik, untuk video kali ini Ibu akan coba bahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan vektor. Berdasarkan slide di video saya sebelumnya, bahwa operasi matematika pada vektor itu ada beberapa. Yang pertama adalah penjumlahan dua vektor. Yang kedua adalah selisih dua buah vektor. Lalu berikutnya adalah perkalian titik dua vektor. Lalu perkalian silang dua vektor. Penjumlahan vektor ini nama lainnya adalah resultan. Ya, kalau kalian masih ingat, ini simbolnya adalah R besar pakai mutlak ya. Selanjutnya selisih itu simbolnya adalah S vektor. Perkalian titik dua vektor kita gunakan di sini tanda titik atau dot. Ya, ini adalah vektornya, nama vektornya. Selanjutnya yang terakhir adalah perkalian silang atau cross. Ini kita gunakan tanda silang vektor-vektor. Ibu akan coba bahas ya masing-masing operasi pada vektor ini ya. Kita mulai dulu. Untuk yang pertama adalah penjumlahan dua buah vektor. Untuk penjumlahan dua buah vektor dan selisih dua buah ini akan saya berikan dua tipe soal ya. Untuk tipe soal yang pertama adalah sebagai berikut. Ya, kita bahas dulu ya. Misalkan ada dua buah vektor, besarnya adalah ya, ini buah vektor besarnya adalah 40 satuan. Kemudian diketahui juga besar vektor B adalah 20 satuan. Selanjutnya, sudut yang dibentuk antara kedua vektor yaitu Ibu ambil simbol di sini theta. Ini bacanya theta adalah 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan ya, carilah ya atau tentukan di sini yang pertama adalah resultannya. Selanjutnya yang kedua adalah selisih kedua buah vektor tersebut. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, mencari resultan ya, resultan dari kedua buah vektor. Nah, ini perhatikan bahwa tipe soal pertama ini vektor A dan vektor B-nya sudah dalam bentuk besarnya. Jadi ini sudah 40 satuan, 20 satuan. Untuk besar vektor kita menggunakan kata satuan di sini. Selanjutnya baru di sini kita bahas ya, kita proses. Nah, untuk yang pertama kita tentukan dulu adalah resultannya. Tulis dulu rumus resultan. Rumus resultan adalah, saya pindahkan ke bawah karena tidak muat di atas. Itu adalah besar vektor A ditambah besar vektor B ditambah 2 kali besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, cos ini adalah jenis-jenis sudut dalam trigonometri ya. Ada sinus, kosinus, tangen. Untuk resultan dan selisih kita gunakan kosinus. Nah, selanjutnya kita masukkan data soal ke dalam rumusannya sehingga menjadi resultan sama dengan 40 kuadrat karena besar vektor satuan A adalah 40 ditambah
20 kuadrat ditambah 2 kali 40 kali 20 kali cos 60 derajat. Selanjutnya kita proses perhitungan matematikanya di sini. Ya, 40 kuadrat itu adalah 1600, 20 kuadrat adalah 400. Lalu di sini 2 kali 40 kali 20 ya. Berarti di sini 2 kali 40 80. 80 kali 20 adalah 1600. Nah, cos 60 ini cos 60 derajat. Kalau misalnya kalian lupa ya, ini adalah sudut istimewa. Jadi 60 derajat itu cosnya nilainya adalah setengah ya, 0,5. Jadi kalau misalnya kalian tidak hafal atau memang belum pernah mendapatkan sebelumnya, boleh kita menggunakan kalkulator di sini ya. Tapi hati-hati di sini untuk settingannya di kalkulator atau di HP itu dia ada dua, ada derajat, ada radian. Jadi ini hati-hati untuk ya settingan sudut ya. Di sini ada degree, ada rad. Ini yang derajat, ini yang radian. Nah, kita pilih yang derajat ya. Nah, jadi cos 60 itu adalah setengah atau 0,5. Sehingga di sini resultannya, nah ini hati-hati dalam perhitungan aljabar, ini ada penjumlahan perkalian. Jadi ini tidak boleh digabung ya, jadi dipisah prosesnya. Kalau perkalian dan penjumlahan itu tersendiri dia, artinya akan didahulukan yang perkalian. Jadi ini tetap tulis 1600 tambah 400 adalah 2000. Nah, ini kita proses. Ini saya kurungkan saja. 1600 bagi 2 adalah 800. Sehingga diperoleh resultannya adalah akar 2800 satuan. Nah, ini dia. Nah, ini hati-hati, perhatikan step-step menghitung aljabar matematikanya, jangan keliru. Jadi tidak boleh 1600 ditambah 400 ditambahkan 1600 baru kalikan setengah, tidak boleh. Tetapi ini kalikan dulu 1600 kali setengah, hasilnya baru dijumlahkan dengan yang komponen-komponen di depannya. Ya, karena memang itu adalah aturan dalam aljabar matematika. Sudah yang A? Nah, kalau sudah, kita coba dengan menjawab soal yang B, yaitu selisih. Sebenarnya ini simple karena kita sudah ada data pada resultan yang A. Selisih ini bisa tanyakan datanya. Hanya saja untuk rumusan resultan dan selisih itu berbeda. Selisih sama dengan, kita tulis dulu rumusnya, akar besar vektor A ditambah besar vektor B dikali 2 kali besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, di sini boleh kita langsung masukkan datanya. Tadi besar vektor A adalah 40 kuadrat, besar vektor B 20 kuadrat, 2 dikali 40 dikali 20 dikali cos 60 derajat. Nah, sama kita proses ulang. Ini 40 kuadrat adalah 1600, 20 kuadrat adalah 400. Lalu di sini dikurang, tetap ini tadi 2 kali 40 adalah 80. 80 kali 20 adalah 1600 kali cos 60 setengah. Nah, ini sama, biar gampang saya kurungkan seperti ini biar tidak terkecoh dengan angka-angka perhitungan sebelumnya ya. Nah, sama prinsipnya, ini jumlahkan berarti 2000. Ini kita bagi, ini hasilnya adalah 800, maka dikurang 800.
Hasilnya adalah 1200 satuan. Ini dia hasilnya untuk selisih. Jadi tolong perhatikan dalam perhitungan aljabarnya, karena biasanya banyak keliru di sini ya. Langsung memproses 1600 tambah 400 dikurangkan langsung dengan ini, tidak boleh. Jadi ini kerjakan dulu. Nah untuk hasil nanti boleh kalian pilih dalam dua bentuk. Boleh dalam bentuk akar seperti ini, atau kalau kalian menggunakan kalkulator gitu ya, ini boleh dijadikan bentuk pecahan ya, atau desimal, bebas. Nah, ini adalah tipe soal yang pertama. Selanjutnya kita akan coba tipe soal yang kedua.